Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat ini, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pemilihan dan pengembangan bahan ajar, ya. Yang perlu kita ketahui, kapan bahan ajar itu mulai dipilih? Ya. Jadi, bahan ajar itu dipilih setelah menentukan identitas mata pelajarannya, kemudian menentukan kompetensi dasarnya. Secara garis besar, bahan ajar itu berisi tidak hanya pengetahuan, tetapi juga ada keterampilan, ada juga sikap ataupun nilai. Ya. Hal-hal yang berhubungan dengan pemilihan materi atau bahan ajar, diantaranya itu ada jenis, ada cakupan, ada urutan, dan ada perlakuan terhadap materi ajar tersebut. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan bahan ajar. Seperti yang sudah Bu Hendri sampaikan tadi sebelumnya, ada 4 hal, yaitu ada jenis materi yang perlu diperhatikan dalam pemilihan bahan ajar, kemudian ada cakupannya, kemudian ada urutannya, dan ada perlakuannya. Kita lihat satu persatu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan bahan ajar itu yang pertama ada jenis materi. Ya. Kenapa? Karena jenis materi itu perlu diidentifikasi dengan tepat agar setiap jenis materi karena setiap materi atau setiap jenis materi itu memerlukan strategi, media, dan evaluasi yang berbeda. Misalnya di situ dia jenis materinya adalah teori. Dia nantinya akan memerlukan strategi, misalnya pembelajarannya langsung. Kemudian dia juga bisa menggunakan media berbasis audiovisual. Kemudian dia juga membutuhkan evaluasi yang berbeda juga, misalnya dengan jenis materi yang keterampilan, ya. Kemudian yang berikutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan bahan ajar ada cakupan. Apa itu cakupan? Cakupan itu meliputi ruang lingkup, terus kedalaman materi, sehingga materi yang ada di bahan ajar itu tidak terlalu kurang atau tidak lebih. Berikutnya ada urutan. Ya. Jadi di dalam pemilihan bahan ajar itu hal yang perlu diperhatikan adalah urutan, ya. Urutan itu dari yang mudah ke yang sulit. Jadi runtut, ya. Harapannya seperti itu. Kemudian hal yang perlu diperhatikan yang keempat adalah perlakuan. Perlakuan di sini adalah cara mengajarkan dan cara mempelajari. Misalnya di situ harus dihafalkan atau dipahami atau harus diaplikasikan. Nah, itu hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan bahan ajar. Yang berikutnya, di sini Bu Hendri akan menyampaikan tentang prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Di sini menurut Noviarni, ya, ada beberapa prinsip di dalam pengembangan bahan ajar. Ada prinsip relevansi, di mana prinsip relevansi atau keterkaitan ini bahwa materi pembelajaran itu hendaknya relevan atau ada kaitannya dengan KD atau indikator yang harus dicapai, seperti itu. Prinsip yang berikutnya adalah konsisten. Jadi setelah relevansi artinya materi itu sesuai dengan KD dan indikator. Yang berikutnya ada konsistensi, bahwa misalnya KD atau indikator yang harus dikuasai itu ada 4 macam. Jadi bahan ajar yang harus diajarkan juga harus 4 macam itu. Artinya bahan ajar untuk mencapai indikator atau KD yang sudah ditetapkan sebelumnya. Berikutnya ada kecukupan. Jadi prinsip pengembangan bahan ajar yang ketiga itu ada kecukupan. Artinya materi hendaknya itu diajarkan dapat membantu peserta didik untuk menguasai KD ataupun
indikator yang diharapkan, sehingga materi yang diberikan itu tidak boleh terlalu sedikit atau tidak boleh terlalu banyak ya. Berikutnya menurut Mardiah Hayati, ini hampir sama dengan menurut Novianti tadi, yaitu ada relevansi, artinya materi yang diajarkan atau bahan ajar itu relevan dengan KD maupun indikatornya. Berikutnya adalah konsisten sama ya dengan yang disampaikan tadi, bahwa kalau misalnya KD-nya itu atau indikatornya itu yang ingin dikuasai, misalnya tentang jenis-jenis alat indera ya. Berarti yang harus ada di bahan ajar ya yang menunjang ketercapaian indikator tersebut. Tidak perlu ada misalnya alat transportasi pada manusia, terus organ pernafasan, tidak perlu. Jadi yang sesuai dengan KD-nya. Terus ada yang berikutnya, ada setelah konsistensi itu ada adekuasi atau kecukupan ya. Jadi materi yang diajarkan itu harus cukup, artinya tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Kemudian yang berikutnya ada aktivitas di mana bahan ajar itu juga harus bisa menunjang aktivitas dari peserta didik, baik itu aktivitas fisik maupun aktivitas psikis. Kemudian ada motivasi. Hendaknya ketika mengembangkan bahan ajar itu harus mampu memberikan motivasi kepada baik kepada gurunya, kepada peserta didiknya, sehingga bisa menunjang namanya pembelajaran. Individualitas. Jadi di dalam prinsip pengembangan bahan ajar itu ada prinsip individualitas, di mana prinsip individualitas ini yang dimaksud adalah bahan ajar yang dikembangkan itu harus memperhatikan perbedaan individual peserta didik. Jadi macam-macam karakter dari peserta didik itu bisa menggunakan bahan ajar tersebut. Itu individualitas. Kemudian yang berikutnya ada lingkungan. Jadi bahan ajar itu yang harus diperhatikan atau prinsip dalam pengembangan bahan ajar itu lingkungannya. Jadi bisa saja bahan ajar itu tidak hanya fokusnya di kelas, tetapi juga bisa memanfaatkan lingkungan sebagai bahan ajar. Berikutnya ada konsentrasi ya. Hendaknya ketika mengembangkan bahan ajar itu, bahan ajar yang kita kembangkan itu hendaknya bisa membuat anak-anak itu lebih berkonsentrasi, sehingga dia bisa memusatkan perhatian kepada bahan ajar yang sudah kita kembangkan. Itu adalah beberapa prinsip pengembangan bahan ajar menurut Mardiah Hayati. Berikutnya, menurut Hasan ada beberapa tentunya yang sedikit berbeda dengan pendapat-pendapat sebelumnya, di mana menurut Hasan ada beberapa prinsip dari pengembangan bahan ajar. Ada prinsip validitas, ada prinsip keberartian, ada prinsip relevansi, ada kebenarikan, dan ada kepuasan. Di mana yang pertama adalah validitas atau tingkat ketepatan materi. Jadi bahan ajar ketika kita mengembangkan ya, dan itu belum diberikan kepada peserta didik kita, bahan ajar itu harus valid, artinya tepat secara teori, data itu harus tepat. Kemudian prinsip pengembangan bahan ajar yang berikutnya ada keberartian, artinya materi atau muatan materi yang ada di dalam bahan ajar tersebut itu harus relevan dengan kebutuhan dari atau indikator yang sudah ditetapkan tadi. Jadi kebutuhan dari peserta didik itu dia bisa apa, sehingga bahan ajar itu bisa dimanfaatkan oleh
peserta didik tersebut seperti itu. Jadi keberartian dari bahan ajar. Kemudian ada relevansi dengan tingkat kemampuan dari peserta didik. Jadi bahan ajarnya itu tidak terlalu sulit ataupun tidak terlalu mudah sehingga sesuai dengan tingkat kemampuan dari peserta didik. Relevansi di sini. Kemudian ada kemenarikan. Kemenarikan di sini berarti bukan hanya menarik perhatian siswa, tetapi materi tersebut hendaknya bisa memotivasi peserta didik agar mempunyai minat untuk mempelajari bahan ajar tersebut. Kemudian prinsip yang kelima adalah kepuasan. Kepuasan yang dimaksud di sini adalah hasil belajar yang dihasilkan atau hasil belajar siswanya. Jadi setelah mempelajari atau setelah menggunakan suatu bahan ajar, jadi hasil yang didapatkan oleh peserta didik itu bisa memuaskan. Seperti itu. Itu adalah beberapa prinsip dari pengembangan bahan ajar. Oke. Sekian dari Bu Hendri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.